Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم 29 من شهر رمضان سنة 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. InsyaAllah pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Taisirul Karimir Rahman. Kita sampai pada ayat 104, 105 dan telah kita baca ayat 104 beserta tafsirnya di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menggunakan kalimat ra'ina, perhatikanlah kami, tapi menggunakan ra'ina. Sebagai gantinya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mengucapkan unzurna, perhatikanlah kami. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menggunakan kesempatan ini melihat orang-orang mukmin mengucapkan ra'ina yang ternyata ra'ina memiliki dua makna, makna yang benar dan makna yang buruk. Karena Yahudi menggunakannya untuk makna yang buruk, Allah pun larang. Di sini juga terdapat larangan dari perkara yang al-jaiz, yang mubah, yang boleh-boleh saja. Namun ketika itu mengantarkan pada al-muharram, maka itu dilarang. Nah, sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian di akhir disebutkan azab bagi orang-orang kafir. Terdapat azabun alim, azab yang pedih bagi orang-orang kafir yang selalu mencari celah dan kesempatan untuk memusuhi Allah dan juga kaum mukminin. Kemudian kita lanjutkan ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yaqtasu birahmatihi man yasha Allahu dzul fadlil azim. Orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak menginginkan diturunkannya kepadamu min khairim min rabbikum, suatu kebaikan dari Rabb kalian, dari Allah. Nah, maka tetapi Allah Subhanahu wa taala yakhtassu, secara khusus memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Nah, wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik karunia yang besar. Dan kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya ayat 105. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, permusuhan mereka terhadap kaum mukminin. Nah, bahwasannya orang-orang kafir ini musyrikin, orang-orang Yahudi, mereka tidak menginginkan agar kebaikan apapun min khairin itu diturunkan kepada kaum mukminin. Kebaikan jenis apapun. Disebutkan Syekh As-Sa'di, ay qalilan wa la kathiran min rabbikum hasadan minhum wa bughdan lakum an yakhtassakum bi fadlihi fa innahu dzul fadlil azim wa min fadlihi alaikum inzalul kitabi ala rasulikum liyuzakkiyakum wa yu'allimakumul kitaba wal hikmata wa yu'allimakum ma lam takunu ta'lamuna falahul hamdu wal minnah. Mereka orang-orang kafir Yahudi, orang-orang musyrik, memusuhi kaum mukminin. Mereka tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepada kaum mukminin, kebaikan apapun, baik yang kecil atau yang sedikit maupun yang kathir, yang banyak. Diturunkan kebaikan dari Allah. Nah, hal itu disebabkan karena mereka Yahudi, orang-orang kafir musyrikin, hasadan, kedengkian, hasad, disebabkan oleh kebencian mereka terhadap kaum mukminin, terhadap kalian wahai kaum mukminin.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kalian kaum mukminin dengan karunia-Nya. Sesungguhnya dialah Allah zat yang memiliki karunia yang besar, Dzul Fadlil Azim. Dan di antara keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, kepada kalian adalah inzalul kitabi ala rasulikum liuzakkikum. Adalah diturunkannya kitab kepada rasul kalian agar ia mencucikan kalian, wa yu'allimukumul kitab, Nam, agar mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah dan mengajarkan apa yang sebelumnya tidak kalian ketahui. Falahul hamdu wal minnah. Maka segala pujian dan anugerah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian termasuk keutamaan yang di hasad yang orang-orang Yahudi, orang-orang kafir hasad kepada kita kaum muslimin adalah inzalul kitab, diturunkannya kitab ini, Al-Qur'an, sehingga kita patut berbangga bersyukur tentang Al-Qur'an. Kita harus banyak membaca dan mempelajarinya. Bagaimana tafsirnya, terjemahannya, maknanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mempelajari Al-Qur'an. Kemudian di ayat berikutnya 106 kita baca ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kami nasakh, yang kami nasakh, kami batalkan, atau yang kami jadikan manusia itu lupa padanya, itu pasti kami na'ti bi khairim minha, akan kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kita baca tafsirnya 106. An-nasakh huwa an-naql. Nasakh, ya, penghapusan hukum. Ya, dalam Islam ada nasikh, mansukh, ya ada nasakh. Suatu hukum dihapus atau diganti. Nah, ini secara bahasa kata Syekh As-Sa'di adalah an-naql, pemindahan. Ya. Sehingga fahaqiqatun naski naqlul mukallafina min hukmin masyru'in ila hukmin akhar au ila isqatihi. Sehingga hakikat nasakh dalam agama Islam, nasikh mansukh, itu adalah memindahkan. Seperti bahasanya, ya, secara bahasa memindahkan. Memindahkan apa? Memindahkan kaum muslimin dari suatu hukum syar'i, hukum Islam ke hukum yang lainnya. Atau kepada isqatihi, menjadi tidak ada, dibatalkan. Hukumnya dihapus. Nah, sebagaimana puasa Ramadan dulu belum diwajibkan. Kemudian ada ditetapkan, itu bukan nasakh, ya. Nah, wa kana al-yahudu, kita lanjutkan. Wa kana al-yahudu yunkiruna an-naskha wa yaz'umuna annahu la yajuz wa huwa madhkurun 'indahum fit Taurati fa inkaruhum lahu kufrun wa hawa mahdun. Fa akhbara Allah ta'ala an hikmatihi fin naskhi wa annahu ma yansakh min ayatin aw nunsiha ay nunsiha al-ibada fayuziluha min qulubihim na'ti bi khairin minha aw anfa'in lakum aw mithliha. Nah, fadalla ala anna nuskha la yakunu ili aqalli maslahatin lakum minal awwal lianna fadlahu ta'ala yajdadu khususan ala hadhil ummah allati suhila 'alaiha dinuha ghayatat tashili wa akhbara anna man qadaha fin nuskhi wa nasakh naskhi faqad qadaha fi milkihi
أو ملكه وقدرته فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Nah, nasakh, penghapusan hukum dalam agama Islam, ini orang-orang Yahudi mengingkarinya. Mereka mengingkari nasakh. Apa itu nasakh? Kenapa diganti-ganti hukumnya? Nah, orang-orang Yahudi mengklaim bahwasannya tidak boleh, tidak ada nasakh-nasakh dalam agama. Oh, enggak benar ini menurut orang-orang Yahudi. Padahal hukum nasakh itu penghapusan hukum itu ada di dalam agama mereka. Di dalam Taurat, mazkurun disebutkan hukum nasakh ini atau penghapusan hukum. Sehingga pengingkaran mereka terhadap nasakh dalam agama Islam ini merupakan kekufuran dan juga murni sebagai hawa nafsu. Hanya asal berbicara saja. Karena nggak suka, nah kemudian mengingkari apa nasakh ini. Tidak ada nasakh. Nah, demikian orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkhabarkan hikmahnya, hikmah nasakh, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menasakh atau menghapus suatu hukum, suatu syariat min ayatin, tidak menasakh suatu ayat, menghapus suatu ayat, membatalkan atau menjadikan lupa suatu ayat. Nah, jadi orang-orang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa. Ansa yunsi. Dari af'ala yuf'ilu wazannya, af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu di sini nunsi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menasakh, membatalkan suatu ayat atau membuat kaum muslimin lupa sehingga hilang dari hati mereka. Tidaklah Allah lakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan yang lebih baik darinya. Wa anfa'in lakum, lebih baik, lebih bermanfaat atau yang semisalnya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasannya nasakh itu memiliki hikmah yang sangat besar. Ya minimalnya sebagaimana disebutkan di ayat ini. Serupa dengannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala sang pemilik fadl karunia, di mana Allah Subhanahu wa taala menambahkan terkhusus untuk umat ini yang mana dimudahkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala semudah-mudahnya. Ya, agama Islam yang paling mudah. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi kaum muslimin. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan ya bahwa orang-orang yang mencela, ya qadaha, orang-orang yang mencaci atau naam, mengingkari hukum nasakh ini sejatinya mereka mencela mencela fi mulkihi wa qudratihi. Naam, mencela kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela nasakh, konsep nasakh ini itu sama saja mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela kekuasaan dan kerajaan Allah. Maka di akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu maha kuasa. Nah, maha kuasa atas segala sesuatu. Mau dibatalkan nasakh syariatnya itu maka Allah maha kuasa. Jika dicela maka sama saja itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.